Sudah ada bukan? pertanyaan Ustaz. Tidak ada. Zakatul fitri tuhrotan lis-shaimi minal lagwi warrafasi fatu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk pembersih bagi orang yang berpuasa dari omongan sia-sia dan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Pertanyaan, orang miskin yang sudah menerima zakat fitrah, apakah dibolehkan mengeluarkan lagi zakat yang diterimanya dengan tujuan untuk membersihkan puasa dari omongan yang sia-sia dan kotor seperti hadis di atas, Ustaz? 2. Orang yang kesehariannya digolongkan orang miskin, tetapi pada akhir Ramadan dia mempunyai kelebihan makanan karena hasil menabung. Apakah orang itu juga wajib mengeluarkan zakat atau berhak menerima, Ustaz? Jadi kalau dia orang miskin itu tidak bisa mengeluarkan zakat. Masa orang miskin bisa nabung, punya turahan? Ya. Jadi kan orang miskin itu untuk mencukupi kebutuhan hariannya saja tidak cukup. Orang miskin itu ya, diterangkan tadi, misalnya kebutuhannya sehari 100, itu hanya dapat 60. Kebutuhan 100 dapat 60, pokoknya lebih dari separuh, tapi kurang dari kebutuhan. Nah untuk kebutuhannya kurang bagaimana bisa nabung? Kalau bisa nabung berarti bukan orang miskin. Gitu ya. Dan kalau dia orang miskin, maka mendapat hak untuk menerima zakat. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat itu orang yang mampu. Kalau orang miskin tidak wajib. Sekarang orang miskin dikasih zakat terus dizakatkan ganti. Dia tetap miskin nanti. Antara lain keluar zakat diberikan pada orang miskin itu supaya orang miskin pada hari itu bisa senang. Bisa beridul fitri dengan yang lain, tidak kelaparan gitu loh. Jadi nanti ditokke meneh, nanti pulang sholat lapar perutnya. Gitu ya. Apalagi? Seorang ibu janda yang menjadi tanggungan anaknya yang mampu, apakah boleh diberi zakat fitrah, Ustaz? Kalau anak mampu ya enggak usah. Ya, jadi ibu kalau anaknya mampu kayak ibunya melarat itu ya aneh. Ya, ibunya melarat, bapaknya melarat, anaknya sugih itu enggak ada gitu itu. Itu anak durhaka pada orang tua. Wong tuane ya, orang tuanya dulu itu sampai melarat itu karena untuk ngopeni anaknya. Segala apa yang dia punya untuk kepentingan sekolah ke anaknya, mengobatkan anaknya kalau sakit, kebutuhan-kebutuhan anaknya dicukupi. Lebaran saiki orang tua sudah tidak mampu kerja, anaknya sugih terus dimelarat itu gimana? Tidak ada gitu itu ya. Kalau menjadi tanggungan orang tuanya, tanggungan anak. Kecuali kalau anaknya menterlantarkan, orang tuanya jadi miskin, minta-minta karena kemiskinannya, anaknya tidak tahu, nah itu anak durhaka. Boleh itu diberi karena tidak dipeni anaknya itu terus jadi orang miskin betul ya boleh dia menerima zakat. Apalagi? Bolehkah zakat fitrah diberikan langsung kepada orang yang datang ke rumah meminta zakat fitrah? Padahal kita tidak tahu kondisi orang tersebut masuk kategori penerima zakat atau tidak, Ustaz. Kalau orang datang ke rumah minta zakat fitrah itu jangan diberi. Diberi sedekah aja, dia itu bukan amil. Nah, yang pantas datang ke rumah-rumah menghitung kamu sekian, zakatmu sekian itu amil. Tadi kan sudah diterangkan kan, amil itu datangnya tugasnya memungut zakat dan membagikan zakat. Maka dia berhak, walaupun dia orang kaya, kalau dia menjadi amil, boleh menerima zakat karena amil. Nah amil itu yang mengangkat Nabi atau Amirul Mukminin. Nah karena sekarang sudah tidak ada, maka nggak perlu ada amil, panitia zakat saja. MTA selalu bentuk panitia zakat. Panitia itu nggak berhak menerima. Sebagai panitia nggak berhak menerima zakat
Kecuali kalau dia sebagai panitia dan dia orang miskin. Menerima karena miskinnya, bukan karena kepanitiaannya. Apalagi? Pertanyaan dari halaman 4, brosur halaman 4. Ya. Sabilillah atau jalan Allah. Pertanyaannya, 2 tahun yang lalu kami sebagai panitia zakat fitrah, biasanya di kampung kami kalau pembagian zakatnya antar ke masjid 1 RT. Tetapi zakat itu tadi dibagi rata lagi 1 RT tadi. Tukar menukar begitu, Ustaz. Saya bilang kalau begitu salah caranya. Saya bilang sama takmirnya, kita cari orang-orang miskin di luar daerah, luar di desa kita. Kira-kira sebagian saya bagikan fakir miskin dan sebagian untuk pembangunan masjid, Ustaz. Zakat kok dibagian terus tukar menukar ini karena kayaknya kenduran gitu. Kalau kendurian dulu kan gitu, Pak Do itu ngumpul bawa nasi tumpeng sak encek itu kono yang gawa terus ditungani Pak Kaum terus nanti kumpulin meneh sebagian dikasihkan yang lain dijol-jolke gitu. Kaya cah TK wae. Nah, TK itu kadang-kadang membahan itu dijolke kancane acara makan bersama itu. Tidak ada model gitu tuh. Itu bukan cara Islam. Zakat dikumpulkan dari 1 RT di situ kok dibagikan lagi. Yang tadi yang mengeluarkan zakat juga diberi zakat. Akhirnya zakat si A berikan si B, zakat si B berikan si C berikan si A, mubeng tok itu. Jadi zakat itu khusus 8 golongan itu, tidak boleh keluar dari golongan, dari 8 golongan. Ya. Maka orang-orang yang mengeluarkan zakat berarti dia tidak termasuk berhak menerima zakat, wong dia mengeluarkan kok. Apalagi? Di kampung saya, zakat fitrah dibagikan kepada 1, mu'alaf yang diartikan dalam sebuah keluarga, anak yang paling kecil, dan orang dewasa yang sholatnya kalau di bulan Ramadan saja. 2, amil atau amil zakat yang diartikan pengurus zakat pada saat itu. 3, sabilillah yang diartikan para takmir masjid, guru TPA, dan bapak RT. Jadi orang-orang yang mendapat zakat fitrah kebanyakan justru orang-orang yang kaya. Orang-orang miskin mendapat jatah sama dengan orang-orang kaya. Justru orang-orang miskin mendapat jatah sama dengan orang kaya atau justru lebih sedikit. Saya sudah berusaha meluruskan sesuai dengan yang di brosur ini, tetapi malah jadi rame. Pertanyaan, kalau terjadi kesalahan dalam pembagian zakat fitrah, dosanya siapa yang menanggung, Ustaz? Ya, yang panitianya itu, no? Oh, dia sebagai panitia kok berani menjadi panitia berarti tanggung jawab menerima dan membagikan. Maka zakat itu salah satu di antara rukun Islam. Di aturan Islam, kalau saudara mau menjadi panitia harus belajar dulu. Masa RT masuk ke sabilillah? Ya, RT masuk ke sabilillah coba. Nek guru TPA mau jadi rada pantes. Pengurus masjid, misalnya dia yang jaga masjid, apa itu? Ngersii, cleaning service masjid dan sebagainya itulah. Ya. Nek guru mengajar di itu boleh masuk di sana. Ini RT barang sabilillah ya. Dari mana? Diambil dari mana itu? Ya. Jadi harap jadi panitia zakat belajar dulu tentang zakat. Jangan asal-asalan saja. Baginya pun itu kan. Tadi kan terangkan. Umumnya zakat fitrah itu dibagi malam itu harus habis. Maka kalau yang mengumpul di masjid zakatnya banyak, baginya ngawur. Kabeh dikai. Ijek turah, bawa mulai panitiane. Nah, itu tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Sebenarnya bagi zakat fitrah iso turah ya iso. Kalau mengeluarkan itu 2,5 kilogram atau 3 liter lah. Kalau menerima itu boleh 1 kuintal.
menerima. Tujuannya kalau bisa itu, tahun ini kamu menerima zakat, tahun depan kamu sudah tidak lagi menerima, tapi bisa mengeluarkan. Maka memberi zakat banyak boleh, biar untuk modal usaha. Nah, besok tahun depan kamu udah mengeluarkan zakat genti gitu. Enggak. Ya, nomornya zakat yang mau mengeluarkan zakat 2,5 kilo, terus dihitung oke, itu ya 1 kilo, ya entek hari itu juga udah. Jadi sak jeke melarat terus. Ora iso ngetokke zakatnya. Yang datang ke rumah-rumah minta itu jangan. Sekarang udah menjelang Idul Fitri itu. Ya entah katanya orang dari mana nanti manggul sak bagor beras ngono kok isik sesuk rono. Lah tapi pakarian itu. Ya, datang saya minta zakat. Jangan diberikan, kalau kamu sudah memberikan itu jangan dihitung saya sudah mengeluarkan zakat, itu bukan amil, itu peminta. Ya, padahal Nabi mengatakan orang yang cukup dia minta-minta seperti halnya dia mengumpulkan bara api dari perutnya diisi dengan bara api. Sudah cukup kok minta-minta. Kalau lihat yang minta-minta itu kadang lu wis manggul satu bagor itu njaluk neh. Sesuk wonge ya kuwi meneh. Tempat lain. Nah, mungkin tadi disimpan di mana toko mulih sesuk njaluk meneh. Nah, gitu. Maka kalau orang datang minta zakat ojo diberi zakat, kasih aja sedekah apa. Artinya kalau kamu memberi boleh, tapi jangan terus dihitung aku wis ngetokke zakat saya berikan itu tadi. Itu tidak tepat. Karena dia bukan orang yang berhak menerima. Apalagi Zakat fitrah tiap jiwa sebanyak 1 sok, kurang lebih 2,5 kg atau 3 liter, jika diuangkan Rp25.500. Jika saya membayar Rp30.000, saya lebihkan sedikit, apakah boleh Ustaz? Faman tatawa'a khairon fahuwa khairullah. Kalau kamu membayar lebih, itu lebih baik. Kebaikannya tidak hilang, tapi kembalinya kepada dirimu sendiri. Tapi kalau membayarnya kurang tidak sah. Tidak sah. Maka kalau bayar zakat kok dilebihi, ya, kelebihannya itu kembali pada dirimu sendiri. Artinya tidak hilang. Melebihkan kebaikan. Tapi kalau membayarnya kurang tidak sah. Kamu biasa makan hariannya kan zakat fitrah itu makanan pokok. Tiap hari kamu makan beras yang harganya 10.000 per kilo misalnya, lah kamu keluarkan zakat, kasih zakatnya tadi dijual ke beras yang ngeraskin lah, itu kita ke zakat, itu tidak sah, tidak sah, ya, tidak sah. Tapi kalau zakat kamu keluarkan, misalnya yang biasa makan tuh tiap hari keluarga kita itu beras harga 8,5 kg, 8,5 ribu, kita keluarkan harga yang 10.000, itu baik. Kebaikannya tidak hilang, kembali pada dirimu sendiri. Nah gitu, jadi jangan, kalau boleh, kalau lebih boleh, kalau kurang tidak sah zakatnya. Apalagi? Saya punya anak yatim piatu 3 anak, yaitu anak adik saya yang sudah ditinggal bapak dan ibunya. Dan anak-anak menempati rumah tinggalan ibu dan saya rumah sendiri. Bolehkah zakat saya berikan anak-anak itu? Karena pada saat ini sebagian kehidupannya dibantu warga Ustaz. Dibantu? Dibantu warga. Nah, itu katanya kamu punya tanggungan. Nah itu tanggunganmu ya tidak boleh diberikan. Nah tanggunganmu, saya punya anak saya 8 ya. Tanggungan saya apa zakatnya tak berikan anak. Nah, justru tadi yang wajib zakat itu anak kecil, orang dewasa. Malah sahabat mengeluarkan anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau memang tanggunganmu itu jangan zakat diberikan ke situ. Ya, wong itu dari tanggunganmu ya. Apalagi kamu bisa mengeluarkan zakat, ya zakat berikan orang lain. Ya. Nah itu miskin. Lah wong sing nanggung kamu kok miskin, kamu bisa mengeluarkan zakat, berarti kan kamu tidak miskin. Jadi ya basa ngetokke ngono kok awal banget ya. Hitungannya jelimet terus tak kayak wong liya. Memang zakat itu miliknya orang lain.
Ya. Miliknya orang lain, bukan milikmu. Maka kalau kita mengeluarkan zakat, memberikan pada seorang tadi, jangan merasa berjasa, itu haknya dia. Allah memberikan rezeki kepada kita itu sebagian kecil itu miliknya orang lain. Oleh Allah dititipkan pada kita untuk dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan berarti kita makan riba. Ya. Makan riba. Karena apa? Yang saya makan ini termasuk hak saya dan hak orang lain yang dititipkan pada saya makan. Maka zaman Abu Bakar As-Siddiq orang tidak keluarkan zakat diperangi, dinyatakan murtad ya. Karena bukan miliknya dimakan. Ya. Maka andaikan ibaratnya kita diberi rezeki oleh Allah itu sebagian kecil cuma 2,5% berapa toh? Saudara dikasih rezeki oleh Allah misalnya uang 1 juta cuma 2.500. Ya. 25.000 ya. 1 juta dikurangi 25.000 itu kan enggak terasa itu. Nah, oh ya 1 juta lah, 1 miliar kan ya oke. Maka jangan mau kalau diberi uang banyak-banyak, jangan mau. Khawatir zakatnya keluarnya banyak, kalau diberi rezeki banyak jangan mau. Berikan saya saja nanti tak keluarnya zakatnya. Orang diberi suruh keluarkan zakat, Allah memberikan banyak itu berarti nitipkan di rezeki kita itu ya banyak itu. Biasanya ngetok ke iman ya, gitu. Orang ditok ke zakat ya cukup, apalagi dikeluarkan. Justru kalau kamu tidak keluarkan tidak pernah cukup. Karena Allah mengatakan yamhaqullah riba wajib sedekah. Allah akan memusnahkan harta yang bercampur riba. Ini musnah berkahnya. Ya. Jadi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tidak berkah. Harta yang tidak berkah tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Adanya kurang saja. Kurang, walaupun banyak uang, gajinya besar, penghasilannya besar, tapi tidak merasa cukup. Kurang terus. Wajur bisa dakoh. Allah menyuburkan harta yang dikeluarkan sedahnya. Harta yang dizakati itu disuburkan oleh Allah. Subur bisa 2 arti, jumlahnya tambah banyak, berkahnya tambah banyak. Atau jumlahnya tidak tambah, tapi berkahnya yang tambah. Sehingga mencukupi. Karena orang yang kebutuhan itu orang hidup itu bukan butuh yang banyak. Yang dibutuhkan itu yang cukup. Banyak tidak cukup, sedikit cukup. Lebih milih mana? Nah, ujiannya ora milih wong. Ora lulus ujianmu. Ya. Lah banyak tidak cukup, sedikit cukup, milih mana? Lah kok milih banyak cukup? Itu kan berarti ora lulus itu. Ya. Memahami pertanyaannya saja enggak mudeng ya ora lulus ujiannya. Nah. Ya. Itu orang-orang yang suka korupsi itu banyak, tapi nggak cukup. Nggak cukup tuh. Artinya banyak. Coba kalau kita lihat tayangan TV di Korea ada yang berapa miliar, malah ada triliunan. Ya sudah, itu kok nggak cukup coba. Lah karena nggak berkah. Harta yang tidak halal kan tidak berkah. Musnah kata Allah. Itu yang berkata Allah, bukan saya, bukan Nabi, Allah. Yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan harta yang bercampur dengan riba. Wajur bi sadaqah, Allah mensuburkan harta yang disedekahi, yang dikeluarkan zakatnya subur. Maka walaupun tampaknya hartanya sedikit, bagi pemiliknya tidak merasa kurang apa-apa, cukup. Sudah cukup. Tapi yang campur riba tidak pernah keluarkan zakat itu, ya malah ambil tempat orang lain, itu menunjukkan tidak cukup dia, kebutuhannya nggak cukup. Ya, maka kalau kita pegang teguh firman Allah itu, kalau ingin kita cukup, jangan malah tidak mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat. Setiap diri rezeki Allah, keluarkan zakat. Cukup. Maka MTA itu kan makin kaya lah. Karena secara umum seluruh warga MTA itu, tiap diberi rezeki oleh Allah, keluarkan zakatnya. Merana profesi-profesinan. Ada zakat profesi, kalau jadi dosen kena instruktur lagi zakat. Ya kan?
kantor nanti ya udah kepala kantor. Enggak, profesimu apa? Tukang becak, zakat. Ya, sehari dapat 100.000 misalnya, zakatnya berapa? Ya, 2.500. Ya, kan kecil kan? Nek itu SMU selawe. Coba. Nah, tapi itu menjadikan cukup. Hidup itu merasa tentram, tenang karena cukup, tidak gerangsang. Kurang wae. Nah, nek katanya, wah ora tak zakati ora cukup kok, apa meneh dizakati? Aja mbok zakati ora cukup terus. Tapi kalau kamu keluarkan zakat, karena zakat itu bukan miliknya, milik orang lain oleh Allah dititipkan pada kita, maka salurkan. Kalau tidak disalurkan berarti kita makan hartanya orang lain. Ya, itu menjadi riba. Harta riba itu gitu tuh, maka tidak mencukupi, musnah malah menjadi musnah. Tidak ada berkahnya. Apalagi Jika sebagian zakat akan kami berikan kepada warga Palestina atau Gaza, apakah bisa, Ustaz? jangan mengeluarkan zakat untuk Gaza. Gaza itu keluarkan dari kamu sendiri. Rasa nulung, jenenge kamu tidak nolong kamu. Itu, katanya kamu menolong saudara kita yang sedang dilanda susah itu. Lah kalau menolong mestinya dengan hartanya sendiri. Jadi zakat itu bukan milikmu, lah kalau nolong orang lain itu gimana? Ya, diberikan pada yang punya hak. Ya, tidak usah sampai ke Gaza. Di sini aja ada yang banyak punya hak kok tidak mbak lemparkan ke Gaza. Gaza solidaritas sama Muslim, kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Nanti apa itu? Jadi betul rasa saudara Muslim itu sebagian sakit. Semua merasakannya. Nabi kita mengatakan al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yahduluhu. Wa la yahdiruhu. Sama muslim itu saudara. Maka jangan kamu berbuat zalim pada sama muslim. Dan jangan membiarkan tidak menolong. Membiarkan. Kalau kita perlu ditolong, jangan dibiarkan. Maka tolong. Kalau menolong itu dengan kemampuan kita yang ada. Aja kamu nolong orang lain, diambilkan dari miliknya orang lain, gue nolong orang lain. Lah kamu sendiri, tidak menolong kan? Nah, jadi jangan dikeluarkan zakat. Di situ sudah saya siapkan kotak. Saya suruh menyiapkan kotak untuk Gaza, Palestina. Jangan dimasukkan di situ zakat, ya, nanti salah sasaran kita. Ya, nah, itu khusus dana untuk solidaritas kita, untuk menolong saudara-saudara kita kaum muslimin di sana yang sedang menderita karena digempur oleh Yahudi laknatullah itu. Nah, maka itu kita siapkan menurut kemampuan kita, karena Nabi juga mengatakan wallahu fi auni abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya kalau hamba itu suka menolong saudaranya. Kalau ada orang kesusahan, ada yang belum dapat tolong, kita bisa nolong, kita tolong. Nanti suatu saat, ya kita akan ditolong oleh Allah. Jadi orang suka menolong itu mesti ditolong oleh Allah. Maka sesama muslim jangan membiarkan. Nanti saudaranya begitu dibiarkan saja. Nonton di, wah mesake ya. Buktimu mesake apa? Mau bisa, wah mesake ya. Mesake, mau mesake tok, kamu tidak mau keluarkan dana untuk menolong, ya, kan gitu. Mesake mesti wah aku mesake, saya punya tak bantu untuk menolong saudara kita. Nah gitu harusnya. Baru itu wujud mesake tenan. Apalagi? Bagaimana kalau orang yang berzakat tetapi sholatnya itu bolong-bolong? Apakah zakatnya diterima, Ustaz? Ya saya yakin sholat bolong-bolong itu karena tidak paham. Banyak tuh saudara-saudara yang datang di pengajian itu malah mau nih sholatnya setahun pindo itu kok. Setahun pindo, Idul Adha karo Idul Fitri. Ya. Atau sholatnya naik gelem bareng. Nah padahal gelemnya karo olane kerep orane. Sudah dengarkan radio, wah berarti dia tergugah. Akhirnya itu sholat. Ya, 5 waktu tidak pernah bolong. Nah, begitu. Jadi, mengapa dulu begitu? Ya karena tidak tahu.
Tidak tahu. Ini kok wong sholatnya nek lagi kesel leren ra sholat. Tahu nek lagi susah sholatnya mempeng. Sebab kalau ndonga nyang Gusti Allah biar diberikan jalan keluar dari kesusahan. Nek diparingi seneng lali wis ora sholat. Atau nek lagi seneng salatnya mempeng, merasa diberi nikmat oleh Allah. Ya. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dia merasa dimuliakan oleh Allah, terus salatnya sregep, syukur yang Allah. Wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu. Fa yaqulu rabbi ahanan. Kalau diberi dicobaan oleh Allah, diberi sedikit ya, kesulitan rezekinya, dikurangi rezekinya, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Wis tak rewangi salat tahajud barang ya cek sulit wis. Akhirnya mikir sebetulnya Tuhan itu ada apa tidak. Saya sudah doa, tahajud, sudah puasa, sudah halat hajat barang dilakukan. Kok masih sulit saja. Jadinya Tuhan itu apa ada apa tidak. Akhirnya mutung. Ya, mutung tidak butuh, Allah tidak butuh kita. Kita mutung dengan Allah silahkan saja. Kafir ya boleh kok. Apa nek terus kita mutung pada Allah, randunga, rasolati, Allah kehilangan? Tidak. Kita yang rugi. Yang rugi kita. Apalagi? Anak kami biasanya kalau menjelang Lebaran atau Idul Fitri dapat amplop yang isinya surat permintaan zakat dari sekolahan. Apakah anak saya masih berkewajiban membayar zakat di rumah, Ustaz? Ya, sekolahan yang mengatur zakat itu biasanya sekolah Muslim, sekolahan Islam. Jadi anak-anak itu dilatih biar ngerti kewajiban zakat. Nah gurunya nanti sebagai panitianya berkewajiban menyalurkan zakat yang dikumpulkan dari anak-anak itu. Ya, ini zakat tadi tentoke ngumpulkan zakat 2.500 kuwi dudu zakat. Ya, sekolah misalnya ya, besok anak-anak bayar zakat ya pinten Pak Guru. Wong siji 3.000. Nah, kuwi dudu zakat. 3.000 nggo tuku beras apa? Makanan anak-anak kita umumnya kan beras. Ya. 1 kilo beras sekarang berapa? Ibu-ibu yang nempur beras. 1 kilo berapa, Bu? Ya? Berapa? 8.000. Padahal zakat itu 2,5 kilo. Lah nek 3.000 zakat apa? Ya, maka tidak zakat itu. Maka kalau dikeluarkan sudah semestinya dan itu memang panitia. Gurunya siap rekoso menjadi panitia zakat. Itu bagus. Kumpulkan artinya yang keluarkan zakat ya sesuai dengan paling zakat dirinya sendiri. Anak sekolah tadi 1 anak. 2,5 kilo keluarkan 2,5 kilo 2 lah. Kalau sudah begitu nanti Pak Guru panitia zakat wajiban. Kalau tujuannya untuk mendidik anak-anak tadi, bagikan. Anak yang suruh bagi, dipandang bekerjasama mungkin dengan RT setempat, ya, bekerjasama orang-orang itu yang kira-kira tidak punya, yang agak melarat, sapa, lah itu nanti anak yang suruh nganterkan. Jangan seperti latih zakat kayak latih korban, gitu. Korban di sekolah itu umumnya bukan korban, pesta umumnya. Masa korban wedhus siji ora wong 40. Ya. Muridnya sak kelas 40 atau 30 beli kambing 1 kan tidak sah untuk korban. Kalau yang boleh urunan itu korban apa? Ya. Sapi itu pun maksimum berapa orang? 7 orang. Lah nek wedhus 40 wong. Nah, itu terus bar ya besok korban. Murid-murid yang perempuan suruh bawa lading, brambang, kecap. Yang laki-laki suruh bawa areng karo anglo. Ya areng apa iki? Nah, itu namanya kan mau pesta. Mau gonceng aja atas nama apa karena bulannya bulan korban terus korban, tapi prakteknya bukan. Nah, mendidik guru, mendidik murid seperti itu salah, keliru.
Nanti kalau anaknya sudah gede jadi guru korban yang ngono kuwi yang ngajari gurune itu kok. Kalau memang mengajari itu ya kambing, beli kambing ya terus dibagikan masyarakat sekitarnya. Nah, gitu harusnya. Itu mendidik untuk korban itu begini, lah gitu. Nek korban kon nggawa kecap, nggawa brambang, nggawa lating, nggawa anglo iki jenahar pesta. Apalagi tadi yang zakat tadi yang anak yang paling kecil dihitung, tidak ada urusan bagi zakat atau anak kecil, anak besar nggak ada. Ya. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Malah anak kecil tidak termasuk di situ. Anak kecil itu termasuk wajib mengeluarkan zakatnya bagi penanggungnya. Jadi seorang ibu bapak mempunyai anak, misalnya anak yang 5 atau berapa, yang kecil, yang besar, itu semua wajib dibayar zakat fitrahnya itu. Walaupun kecil, maka para sahabat dulu masih anak dalam kandungan pun keluarkan zakatnya. Kalau anak kecil masuk golongan mana? Dia miskin lah, dia anak kecil itu pani ibuke, pani bapake kok. Ya. Kalau kecuali kalau bapak ibunya miskin, tidak boleh menerima zakat, tapi bukan anak kecilnya tadi. Bapak ibunya tadi yang miskin. Apalagi? Bapak saya seorang guru ngaji di kampung saya. Kalau membayar zakat dibayarkan ke bapak saya, sehingga bapak saya menerima zakat banyak sekali. Bapak saya termasuk orang yang berpenghasilan tidak menentu. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Enggak, masa wong kampung bayar zakat ke bapakmu. Bapakmu dadi apa di situ? Guru ngaji. Jadi mudin. Guru Memang ngaji. dulu biasanya gitu, zakat dikumpulkan oleh Pak Mudin. Dulu ketika belum ngaji, belum ngerti ya gitu, kumpulkan oleh Pak Mudin. Nah sekarang Mudin sudah tidak ada kok. Di desa itu sekarang sudah tidak ada mudin. Adanya apa? Ya, kaur kesra gitu ya. Nah, kesra tadi dia harus membagi untuk mensejahterakan masyarakatnya, orang malah dipek dhewe. Wong kesra kok kesejahteraan rakyat kok ya toh. Ya. Jadi kalau memang bapakmu itu ya toh orang miskin boleh menerima zakat. Tapi kabeh do kene nanti dadi banyak sekali menerima zakat banyak, dadi sugih iki bapakmu. Nah, maka kalau orang miskin ya ukuran miskin seperti tadi. Orang nyambut gawe, misalnya bapakmu nyambut gawe tidak ajak, banyak orang yang nyambut gawe tidak ajak. Nah, ajak nyambut gawe terus ya kesel no. Ya, nyambut gawe tidak ajak. Tapi yang penting hasilnya cukup, orang ajak ora apa-apa, yang penting cukup. Jadi bukan dilihat pekerjaannya, tapi dilihat kehidupan hariannya dia. Bab Nabi tadi mengatakan orang miskin itu, orang kaya itu apa? Coba dibaca. Siapa yang orang kaya itu? Jadi kita yang ada di sini nggak ada yang miskin, semua kaya, saya yakin. Kalau menurut aturan agama. Kalau sudah miskin, reso ngaji teko kene. Apalagi yang jauh-jauh tadi. Ya. Halaman 9 masuk ke halaman 10. Arti fakir miskin menurut hadis. Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inama yastaksiru min jamri jahannam. Qala ya Rasulullah wa ma yughnihi. Qala ma yughaddihi wa yu'ashihi. Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa meminta-minta padahal ia mempunyai makanan yang mencukupi baginya, maka hanyalah ia memperbanyak bara api jahanam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang mencukupi baginya itu?" Beliau bersabda, yaitu yang cukup untuk dimakan pada siangnya dan malamnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, gitu. Dikatakan Rasulullah, orang yang disebut orang cukup itu cukup untuk makan sehari semalam. Kalau sehari semalam makan dia sudah cukup, wah sudah itu tidak termasuk miskin. Nah, bapak-bapak ya apalagi yang pegawai negeri itu sebulan itu digaji untuk cukup sebulan. Wah saya nggak cukup, saya tanda tangan malah min, nah itu pegawai negeri nakal. Ya, dong dibelonjo kok malah min gitu ya coba.
Kayak negeri kok nganti ra nampa gaji, tanda tangan tok malah sik nyusui meneh. Nah, tidak baik. Ya, kayak negeri sekarang itu umumnya cukuplah untuk makan sebulan, orang mau sehari semalam, maka kaya. Pokoknya guru-guru gue itu sertifikasi barang. Guru melarat itu enak. Guru itu umumnya sekarang kaya-kaya. Kasih sertifikasi. Ya. Mulai do burung metu sertifikasi ini do kredit mobil. Ya. Menunjukkan kaya. Ya. Kredit mobil nek melarat apa dipercaya? Nah, itulah. Sehingga kita jangan mudah menyerah seolah-olah dimiskinkan, jangan mau. Ya. Jaga ke miskin atau jaga ke pemberian, jangan. Islam itu menganjurkan untuk memberi zakat. Tidak. Jadi rukun Islam itu mengeluarkan zakat, tidak meminta zakat. Itu rukun Islam. Yadul ulya afdalu miyati sufla. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Maka orang Islam itu harus kaya. Nah, yang dikatakan kaya bukan orang yang punya mobil, punya rumah bagus, bukan. Cukup hidupmu sehari semalam itu sudah cukup. Nah, umumnya tidak. Terus dua persediaan makan tuh 1 bulan merasa melarat wae kok ya. Mulai ya jiwanya jiwa melarat. Apalagi di masjid saya, lingkungannya menengah ke atas. Semua pemberi zakat, tidak ada penerima zakat. Bagaimana penyaluran di masjid saya? Bagaimana Ustadz penyaluran yang di masjid saya disalurkan ke pondok-pondok pesantren dan ke yayasan-yayasan yatim piatu? Penyaluran seperti itu apakah termasuk fi sabilillah Ustadz? Jadi ya, zakat itu kalau memang di sekitarmu tidak ada, lempar ke daerah lain. Nah, pondok pesantren mbok kayak zakat itu gimana? Wong pondok pesantren itu anak sing mondok ki bayar. Bayar apa enggak sing do anak duwe mondok-mondok ki? Anakmu yang sekolah mondok itu bayar apa tidak? Bayar. Ya toh? Dan udah cukup itu. Mondok orang bayar, lah kecoba nek gurune ya gratisan, kabeh gratisan. Nah, itu sabilillah boleh. Nah, kalau mondok ya bayar, sekolah bayar kok. Nek guru TPA tadi, umumnya TPA ora dibayar. Umumnya lah ya. Ya sekedar honor kecil aja lah. Nah, boleh di itu. Pengurus masjid itu ya begitu. Yang tukang ngersih masjid, ngisi nikolah barang itu loh, ngersih, nyapu, umumnya ora dibayar. Mau dibayar timbang ora. Lo nek umatisnya kurang tenanan gitu ya kadang-kadang itu. Masjidnya kotor, kolahnya kotor ya. Nek kering kan tidak ada airnya, tidak ada yang ngurus. Kabeh nganggur gelem ngiseni ya. Maka ada penjaga masjid, hal penjaga itu boleh itu termasuk sabilillah boleh. Apalagi zakat mal apakah boleh untuk membuat lantai, halaman, pagar untuk parkir pengajian Ustaz? Nah, kalau itu gedung pengajian boleh itu. Kalau memang seperti gedung ini pengajian ini boleh. Ya. Memang itu tempatnya gedung untuk pengajian. Jadi kan sabilillah. Boleh. Apalagi apakah pemberian zakat itu sesuai dengan urutan dari pertama surat At-Taubah ayat 60 itu Ustaz? Tidak sesuai urutan, sesuai kebutuhan. Mana yang kira-kira membutuhkan, yang paling membutuhkan itu diprioritaskan. Ya, yang paling membutuhkan itu yang diprioritaskan. Tidak harus urut itu enggak. Dan tidak harus semua dapat bagian. Maka 8 golongan itu, apa semua harus diberi 8 itu? Tidak. Di antara 8 itu, mana yang harus diberi terserah, boleh saja.
tapi diambil skala prioritas. Kalau memang di kampung itu banyak orang miskin, dan diprioritaskan untuk orang miskin. Kalau memang tadi menengah ke atas semua berarti orang kaya semua, ya, tapi masjidnya tidak keruan, nah itu boleh diprioritaskan untuk bikin masjid itu. Boleh, pembangunan masjidnya. Nenek orangnya kaya-kaya kok masjidnya teratur itu ya kaya bakhil itu. Orangnya kaya-kaya yang cetil-cetil. Ya, kalau butuh masjid itu rumah Allah dan dibutuhkan untuk kita, masjidnya kita bikin yang baik, kita openi gitu, karena itu tiap hari dibutuhkan dan ini rumah Allah. Apalagi? Anak saya zakatnya di sekolahnya sesuai ukuran satu orang. Apakah sah mengeluarkan zakat di sekolahan karena istri saya juga zakat di sekolahnya? Dan apakah saya sebagai kepala keluarga masih wajib zakat di kampung saya untuk mereka, Ustaz? Kalau sudah dikeluarkan di situ ya boleh, kalau memang di sekolah ada panitia zakat dan betul disalurkan sebagian mestinya, ya sudah dikeluarkan zakat itu. Kamu di kampungmu menzakati anakmu yang di sekolah tadi dizakati lagi boleh. Aman tatawa khairan fahuwa khairullah, lebih baik kan. Tapi kalau sudah anaknya 5 atau 3 misalnya, yang satu di sekolahan, yang 2 di zakat, boleh juga. Tapi yaitu di sekolahan tadi apa zakat betul apa tidak gitu lah. Harus diteliti betul. Kalau memang sekedar ngumpul ke beras tidak diatur menurut aturan zakat, penyalurannya pun tidak jelas, ya kita pilih. Kita yang kira-kira, bukan yang kira-kira, yang yakin itu betul menurut saluran, menurut aturan zakat. Ya. Tapi zakat, kamu menyerahkan zakat seperti di kampung tadi yang cuma akhirnya ditukar-tukar itu tidak boleh menyerahkan zakat ke situ, tidak sah. Zakat di kampung akhirnya zakatnya diijol-ijol ketok itu kan tidak zakat itu. Nah kalau kamu menyerahkan ke panitia yang seperti itu, tidak sah itu. Panitianya tidak mudeng zakat itu. Apalagi? Apakah pembayar zakat harus menyertakan nama untuk jiwa yang dizakati? Dan apakah amil atau panitia zakat mencatat nama pembayar zakat, Ustaz? Nah, kalau memang minta dicatat ya boleh saja. Dan sebaiknya memang dicatat panitia zakat itu. Sebab sini ada panitia, mesti ada pimpinannya. Ya, kalau panitia zakat di MTA ini ada, ya bukan dari mana. Suatu saat saya tanya, berapa orang yang menyerahkan zakat di sini, dapatnya berapa? Tanya itu. Tapi kalau tidak, misalnya itu dicatat itu untuk ketelitian dirinya sendiri, jangan sampai nanti orang menyerahkan zakat wujud uang, tidak saya catat, terus tak lebokke ning kantong, langkah lali dikira duitnya dewe. Menghindari supaya tidak bercampur dengan miliknya sendiri, ya. Nah itu dicatat lebih baik, rapi. Semua setelah terima itu harus dicatat, sehingga nanti untuk mencocokkan jelas. Jadi dicatat lebih baik. Semua itu tertib. Yang menyerahkan zakat ke MTA pun diberi tanda terima. Diberi tanda terima. Misalnya saudara menyerahkan zakat, ya berapa, keluargamu berapa, kadang tidak mengurus kalau panitia keluargamu berapa, mau kamu serahkan zakat, misalnya saya menyerahkan untuk anak saya semuanya, istri saya semua saya serahkan, tidak ditanya nanti itu untuk anak berapa, istri, tidak ditanya, kamu serahkan zakat sekian. Kamu menyerahkan zakat 1 juta misalnya, ya berjut uang, ya itu jelas itu. Kalau mungkin ini zakat anak-anaknya dan istrinya kan gitu. Nah zakatnya dirinya sendiri, kalau pas zakat kan cuma 2,5 kilogram beras, kali berapa per kilonya kan gitu. Apa lagi? Berkaitan dengan zakat cukup, Ustaz. Ya, sudah cukup, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan mengenai zakat. Jadi saya tekankan ya, Bapak dan saudara-saudara, mengenai zakat, itu tanamkan perasaan yang benar, bahwa
uang yang atau harta yang harus kita keluarkan zakatnya, itu zakat itu bukan milik kita. Maka bukan kita yang mengatur. Ya. Kalau kita diberi oleh Allah rezeki, sebagian kecil 2,5% dari rezeki itu miliknya orang lain. Maka diserahkan pada yang punya. Nah gitu, jadi jangan sampai kita berpikir seolah-olah kalau mengeluarkan zakat itu berjasa. Enggak, berjasa pada siapa? Wong itu memang untuk milik mereka, kalau malah kamu tidak keluarkan berarti merampas haknya mereka. Kalau kita mengeluarkan berarti sudah semestinya Allah titipkan rezeki, sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah pada saya milik yang lain, itu serahkan pada yang punya. Insya Allah kalau semuanya begitu berkah. Berkah, semuanya bisa teratasi. Ya. Berkah. Lah umat Islam itu umumnya enggak zakat. Umumnya. Ini orang tekan nisab. Ya, satu nisab. Kalau emas, punya emas 93, sekian gram disimpan 1 tahun baru wajib mengeluarkan zakat. Nah, ibu-ibu apa pernah punya emas 93 gram? Nah, disimpan setahun. Ya. Nah, Nabi mencontohkan ada ibu gendong bayi pakai gelang. Kemudian lewat di depannya Nabi ditanya, pakai apa anakmu itu? Gelang dari emas ya Rasulullah. Sudah kamu zakati? Belum, kamu memakaikan gelang dari api neraka. Gelang bayi itu berapa gram kira-kira? Ada yang bayi pakai gelang 93 gram. Itu saja, karena belum dizakati, kamu memakai gelang api neraka. Nah, berarti jiwa zakat itu sendiri kembali pada surat Al-Baqarah tadi, ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap diberi rezeki oleh Allah, bagian kecil keluarkan zakatnya. Insyaallah itu subur. Contoh kita membuktikan yaitu warga MTA itu semuanya boleh dikatakan kesadarannya zakat tinggi. Maka apa-apa diatasi dengan keperluan itu. Zakat sendiri, sedekah, infak sendiri. Untuk membangun gedung ini kebanyakan dengan uang infak. Ya, kebanyakan uang infak. Maka untuk itu, untuk kita tahu solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, jangan kita keluarkan untuk zakat. Yang saya tidak menyediakan kotak zakat untuk saudara di Gaza, enggak. Nanti kalau salah sasaran saya malah ya tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Semuanya itu kotak infak untuk fisabilillah sana. Maka yang berpartisipasi masukkan di kotak infak itu nanti ya, kita serahkan ya lewat saudara kita yang sudah sering ke sana, yaitu dari Mercy Pak Dr. Jose Rizal. Sudah pernah ngerti ya? Pernah datang ke sini. Insya Allah ini nanti juga datang ke sini juga. Akan menjelaskan situasi Gaza sana bagaimana. Nah, coba kita bisa makan sahur dengan tenang, makan berbuka dengan tenang. Saudara kita yang ada di sana sahur, makan, buka, oh enggak bisa senang. Malah sedang sahur habis dibuang oleh sak keluarga mati semua sedang sahur. Coba bayangkan nanti kita bisa kita ngaji dengan tenang, di sana enggak bisa. Itu saudara kita kaum muslimin. Ya, sebagian sakit, seluruhnya merasakan sakit. Sudah susah kita ikut merasa susah. Persaudaraan sama itu kal jasadil wahid. Nah, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai tumbuhkan rasa itu. Yakini perintah-perintah Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau kamu suka menolong saudaramu yang butuh ditolong, ya Allah akan menolong kamu. Di samping itu tadi sudah saya katakan hadisnya tadi, ya, saya bacakan al-muslim akul muslim la yadlimuhu wa la yahduluhu. Orang muslim itu saudara. Jangan berbuat zalim pada saudaranya sama muslim dan jangan membiarkan
Kalau saudara sama muslim tadi perlu membutuhkan pertolongan, kita bisa menolong, jangan dibiarkan. Nah, akhirnya kalau kita membiarkan ditolong orang lain non muslim, kita bengok-bengok. Sering terjadi ada saudara yang sakit, ya dijenguk, nanti ada pendeta datang, jenguk, kita ribut, wah, dari yang sakit diparani pendeta, digawa ke dokter barang, terus dikasih obat-obatan. Ya kok kita serik? Lah kamu datang saudaramu sama muslim malah tidak mau jenguk aja tidak mau. Ya. Sedang orang lain datang memberikan obat, memberikan ya, pengobatan, pemeriksaan bahwa dokter malah diberikan segalanya yang diperlukan dalam sakitnya itu, kamu iri. Wah, aku mestinya dibujukkan dari Kristen gitu. Nah kalau kamu khawatir, maka kan Nabi kita memberikan tuntunan. Ya, sesama muslim itu mempunyai kewajiban satu sama lain. Mempunyai hak. Di antaranya kalau saudaramu sakit, kamu jenguk. Kamu susah, kamu hibur. Nah sakit, kamu biarkan saja. Nah, ditengok orang lain, kamu iri. Kamu nggak boleh. Nah maksudnya apa? Nggak usah kamu jenguk, nggak usah dia jenguk, biar mati baik gitu. Besok kalau udah mati kita layat gitu. Nah, enggak pas. Maka itu penting. Ngaji itu penting.